Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi kita semua bisa melihat kemarin pelaksanaan daripada pesta demokrasi, yaitu pilkada serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia berjalan dengan lancar, aman, dan damai, teman-teman. Nah teman-teman, saat ini sudah perhitungan suara juga sudah mulai tampak hasilnya, kan. Yang utama dari perhitungan KPU sendiri, real count ya masih dalam proses, tapi kemudian kita bisa memantau, mengikuti pergerakan suara daripada paslon-paslon yang kemudian maju di pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Begitupun juga hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, saat ini yang jadi fokus adalah salah satunya pilkada di seputaran Pulau Jawa ya teman-teman, yang mana memang Pulau Jawa ini merupakan salah satu pulau yang penduduknya terpadat dan terbanyak ya, dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Tentunya ini salah satu poin penting, wilayah yang sangat penting buat partai-partai politik berkenaan dengan pesta demokrasi 5 tahunan, yaitu pilpres dan pileg ya teman-teman. Tentunya kalau sekarang kemarin sudah, artinya besok pilpres dan pileg di 2029. Ini sangat penting sekali, dan saat ini memang kemudian sesuatu yang kemudian mengejutkan atau mengagetkan terjadi di seputaran wilayah Pulau Jawa, teman-teman. Yang mana memang selama ini memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan salah satu partai, memang partai senior dan selalu leading ya, selalu menjadi partai dengan perolehan suara terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Terakhir kemarin PDIP meraih suaranya 16%, dan nomor 2 adalah Golkar, baru kemudian diikuti partai-partai yang lain. Nah teman-teman, ini kemarin juga ada penurunan ya, ketika di pileg kemarin ya, kemudian suara PDIP cuman kemudian 16%, diikuti Golkar tuh juga nomor 2 cuman 16% juga ya kan, mirip-mirip gitu kan, cuman beda beberapa lah gitu kan, berapa ratus. Artinya memang kemudian terjadi penurunan signifikan daripada suara yang kemudian didapat dari PDIP ya teman-teman. Nah teman-teman, yang lebih kemudian mengagetkan lagi adalah salah satunya saat ini memang kemudian banyak calon-calon daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Maksud saya di sini adalah calon gubernur dan wakil gubernur di beberapa wilayah di Indonesia yang kemudian memang kemudian kalah ya, tumbang dari calon-calon yang diusung oleh koalisi Indonesia Maju Plus ya teman-teman. Yang mana memang salah satu yang menjadi fokus, salah satunya adalah partai wilayah Jawa Tengah teman-teman. Kenapa? Karena wilayah Jawa Tengah ini dari kemunculan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di masa Orde Baru, ini merupakan wilayah tradisional, merupakan gambaran kebesaran daripada dan kekuatan daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang merupakan lumbung suara daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dibandingkan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia, sehingga kemudian dikatakan bahwasanya Jawa Tengah ini sebagai lumbung PDIP atau kemudian kandang banteng. Ternyata reputasi itu saat ini kemudian sepertinya mulai tercoreng ya teman-teman, karena kemudian saat ini simbol daripada kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu tentunya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur daripada PDI Perjuangan, yaitu Bapak Andika Perkasa dan Bapak Indar Prianto. Saat ini sepertinya hitung cepat tertinggal ya dari pasangan yang didukung, yang dimajukan oleh koalisi Indonesia Maju Plus, yaitu pasangannya Muhammad Lutfi dan Taj Yassin ya teman-teman. Yang jelas ini memang sepertinya untuk quick count udah tertinggal leading. Nah ini suatu hal yang tentunya sangat mengagetkan buat kita semua, berkaitan dengan Jawa Tengah. Inilah provinsi merupakan kandangnya banteng, sarangnya PDIP, lumbung perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi memang kemudian ada beberapa faktor
Dan salah satu faktor yang paling penting adalah kemunculan daripada mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo, yang secara terang-terangan kemudian mengendorse ya, mengkampanyekan daripada pasangan daripada Bapak Muhammad Lutfi dan Tad Yassin yang memang dimajukan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus, teman-teman. Yang mana memang kemudian mantan presiden kita itu juga sebetulnya saya juga masih nggak tahu apakah masih kemudian anggota Partai Demokrasi Perjuangan ataukah mungkin sudah bukan ya teman-teman. Yang jelas sudah turun langsung ya, Bapak Joko Widodo ini turun langsung untuk mengendorse, mengkampanyekan pasangan Muhammad Lutfi dan Tad Yassin ya teman-teman. Tentunya yang kita tahu karena Joko Widodo ini memiliki popularitas yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi di beberapa wilayah di Jawa Tengah itu kan, seperti di kota Solo, kemudian sekitaran Solo seperti Boyolali, Sragen gitu kan, dan tentunya juga Semarang ya teman-teman, Purworejo, Semarang ini memang kemudian dia popularitasnya tinggi ya. Dan tampaknya juga di wilayah Jawa Tengah banyak juga memang kemudian relawan-relawan yang memang dulu relawannya Presiden Joko Widodo yang disebut juga Projo ya, Pro Joko Widodo ini. Nah tentunya pergerakan mereka kemarin turun langsung ini memang kemudian efeknya sangat kuat sekali ya. Yang kemarin juga kita semua yakin ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri juga turun langsung untuk mengawanyakan Bapak Andika Perkasa dan Indar Prianto juga turun langsung ke Jawa Tengah. Ini sebenarnya seperti match besar ya gitu, kayak derby gitulah kalau di Liga Inggris gitu kan. Bahkan saya pun kemarin yakin karena survei sebelum pilkada dilakukan juga sempat memimpin ya, walaupun tipis pasangannya Bapak Andika Perkasa dan Indar Prianto ini. Tapi kemudian setelah pilkada dilaksanakan, hitung cepatnya saat ini memang kemudian pasangannya Muhammad Lutfi dan Tad Yassin ini kemudian leading ya teman. Dan saya pikir ini salah satunya memang karena efek daripada Joko Widodo ya, yang kemudian mengkampanyekan langsung pasangan tersebut. Nah kita bergeser juga ke arah Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah ini tampaknya kemudian kemungkinan kalah ya kalau berdasarkan quick count yang memang hasilnya masih kita tunggu bersama-sama. Di Jawa Timur pun nasib yang serupa terjadi ya, pasangan daripada calon gubernur yang dicalonkan dari PDI Perjuangan tampak Maharini ya, saat ini memang kemudian tertinggal juga dari pasangan yang dicalonkan dimajukan oleh KIM Plus, yaitu pasangannya Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak. Yang mana kasusnya juga mirip ya teman-teman. Di Jawa Timur juga mantan presiden kita Joko Widodo turun langsung ya ke Jawa Timur untuk mengkampanyekan pasangan yang kemudian diusung oleh KIM Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus. Yang mana memang efeknya juga berasa ya, karena sebenarnya kalau Jawa Timur kan saya pikir memang kekuatannya lumbungnya NU ya di sini, sedangkan Khofifah Indar Parawangsa ini tokoh NU juga kan gitu kan, ditambah plus kemudian kemunculan mantan presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo yang mengkampanyekan langsung pasangan tersebut. Dan saat ini memang kemudian memang tertinggal ya, berdasarkan quick count ini pasangannya Tri Risma hari ini tertinggal dari pasangannya Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak. Kemudian kalau kita lihat kemudian di Provinsi Banten, pasangan yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Airin Rahmidiani juga tertinggal ya dari pasangan yang kemudian dimajukan oleh KIM Plus ya. Ini tertinggal gitu kan. Ini sangat mengagetkan karena selama ini memang Airin Rahmidiani ini kan petahana dan memang dia popularitasnya tinggi ya. Saat ini lagi-lagi memang kemudian tertinggal lagi nih ya, berdasarkan quick count artinya di 3 provinsi di Pulau Jawa, 1 di Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur ini sudah kemungkinan besar lepas ya dari memang kemudian dari calon-calon yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau kemudian kita lihat di Jawa Barat ya memang sepertinya PDIP sudah melepas di situ, karena memang saya juga dulu juga sudah berhitung melihat analisanya. Kalau di Jawa Barat memang Bapak Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dan mantan anggota DPR RI itu memang popularitasnya juga tinggi, elektabilitasnya juga tinggi, karena memang beliau kan memang juga aktif di media sosial gitu kan, dan
baik di YouTube ataupun kemudian di Facebook segala macam, di platform media sosial tuh konten-kontennya banyak, dan mereka Bapak Deddy Mulyadi ini seakan-akan kalau di Jawa Barat ya seakan seperti superhero lah, seperti pahlawan. Jadi memang saat ini sudah dia unggul mutlak ya dari 4 pasangan yang ada. Kemudian sepertinya memang Bapak Deddy Mulyadi cukup 1 putaran untuk menyelesaikannya. Nah saat ini yang memang jadi PR kita PR daripada PDI Perjuangan dan Kiples yang memang masih menunggu adalah kemudian kontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Tampaknya ini alot ya teman-teman. Di sini ada 3 pasangan. Satu pasangan adalah pasangan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Pramono Anung Rano Karno. Di seberang kemudian ada pasangan yang didukung oleh Kiples, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono teman-teman. Dan kemudian ada pasangan independen Bapak Darmo Pongrekun ya teman-teman. Nah teman-teman, ini juga kondisinya mirip ya. Kemarin juga mantan presiden kita Bapak Joko Widodo ini turun langsung mengendorse pasangannya Ridwan Kamil Suswono. Langsung di Jakarta dia turun gelanggang untuk kemudian mengendorse calon yang kemudian diajukan oleh Kiples. Nah, tampaknya kemudian ada tokoh penyeimbang di sini, kemudian Anies Baswedan yang memang kemudian sepertinya karir politiknya sebetulnya udah agak tenggelam karena memang sepertinya ada rintangan-rintangan yang dibuat oleh Invisible Hand, muncul lagi turun gelanggang ya, kemudian mengimbangi Anies Baswedan yang sebetulnya secara ideologi juga dia dan pengikutnya itu beda secara ekstrem dengan ideologinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sepertinya demi membantu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berdiri sendiri berjuang gitu kan. Karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di pilkada ini memang salah satu di DKI Jakarta berdiri sendiri, menyokong calon yang mereka sokong. Sementara di seberang kan nyaris seluruh partai ya bergabung di Kiples, belum ditambah pengaruh daripada mantan presiden kita yaitu Joko Widodo yang turun langsung, dan Anies Baswedan turun gelanggang langsung untuk kemudian bertekad memenangkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Anies Baswedan kemudian memobilisasi para pengikutnya, para simpatisannya yang saat ini sering kita sebut sebagai anak abah ya teman-teman. Dan kita lihat kemarin memang kemudian Anies Baswedan dan para pengikutnya yang disebut anak abah ini bertekad gitu kan untuk kemudian memenangkan pasangan yang kemudian memang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan saya juga sangat terharu itu memang loyalitasnya anak abah ini terhadap Anies Baswedan luar biasa ya. Karena kemarin kalau saya lihat dari beberapa kanal YouTube-nya memang para simpatisannya anak abah, sebetulnya mereka cerita juga ini kali pertamanya mereka kemudian memilih calon yang dimajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada dasarnya sebetulnya mereka itu memilih daripada pasangan yang kemudian diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena titik fokusnya karena memang kemudian Bapak Anies Baswedan memang kemudian menyokong daripada pasangan tersebut, dan ini memang kemudian efeknya kerasa ya, suka nggak suka teman-teman. Dimana kemudian kita lihat saat ini dari 3 pasangan paslon yang maju di Pilkada DKI saat ini leading ya, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ini saat ini kemudian memimpin ya, bahkan kemudian berdasarkan quick count dia sepertinya unggul 50%, berapa persen gitu kan, 50, berapa persen. Artinya kemungkinan besar 1 putaran ini teman-teman. Memang efek Anies Baswedan ini luar biasa saya pikir. Karena kalau kita lihat kemudian berapa lama berselang berapa waktu yang lalu juga kan memang kemudian agak renggang hubungan Anies Baswedan dan PKS ya. Kemudian sepertinya mereka berpisah dan efeknya saya pikir kerasa ya saat ini pasangan yang disokong PKS di Pilkada di Depok ini pemilihan wali kota yang selama ini PKS mendominasi posisi wali kota di kota Depok selama 2 periode hampir 18 tahun ya gitu kan. Ini saat ini kalah ya, hitung cepatnya lagi tertinggal jauh dari pasangan yang disokong oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Saya pikir ini salah satunya juga salah satu efek daripada mereka kemudian tampak renggang atau berpisah dengan Anies Baswedan. Jadi suka nggak suka ini memang Anies Baswedan ini kekuatan pengaruh politiknya masih sangat kuat sekali, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya teman-teman. Artinya saya anggap ini langkah cerdas yang diambil oleh seorang Anies Baswedan yang tampaknya kemarin langkah politiknya sempat terjegal oleh Invisible Hand gitu kan,
yang memang Anies Baswedan kan kemarin juga sempat mau dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, baik kemudian di DKI atau kemudian di Jawa Barat. Tapi tampaknya juga terjegal ya, kemudian memang seperti karirnya udah mulai meredup ya, mulai sepertinya tersisih, hampir terkubur. Tapi dengan kemenangan, insya Allah kalau kemudian Pramono Anum dan Rano Karno ini menang gitu kan, dan lihat faktanya bahwasanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan beberapa wilayah di Pulau Jawa, provinsi di wilayah Pulau Jawa ini pada kalah kemungkinan besar calon-calonnya. Artinya memang kemudian nggak ada pilihan lain ya antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Anies Baswedan. Walaupun mereka berbeda ideologi, tapi mereka saat ini memiliki nasib yang sama, dan mereka saya yakin berjuang dengan tujuan yang sama ya, demi tegaknya demokrasi di negeri kita ini. Tentunya memang ini merupakan jalan yang kemudian jalan yang pas yang diambil Anies Baswedan. Dia sebagai tokoh bangsa, sebagai seorang tokoh politik, kemudian memang nggak pas kalau kemudian terlalu ke kanan atau kemudian terlalu terkiri. Dia pas berdiri tegak di tengah ya teman-teman, dan ini langkahnya sangat pas sekali. Artinya gimana? Artinya memang Anies Baswedan saat ini karirnya mulai bersinar lagi. Kalau kemudian nanti pasangan Pramono Anum dan Rano Karno menang di Pilkada DKI Jakarta itu. Ini DKI PDI ini kan ngambilnya di sekitaran Pulau Jawa saat ini, cuman di kemungkinan besar di Provinsi Bali ya calonnya yang menang. Kemudian kalau di luar Pulau Jawa yang lain seperti Sumatera Utara kan kemungkinan juga kalah ya pasangan yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memang praktis kemudian memang sepertinya untuk menyongsong nanti di Pilpres dan Pileg 2029, memang betul-betul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan suka nggak suka butuh Anies Baswedan. Begitupun juga Anies Baswedan butuh PDI Perjuangan untuk kemudian tetap menatap karir politiknya ke depan. Nah itu memang langkah yang memang sudah pas sekali yang diambil oleh Anies Baswedan, dan kita semua berharap nanti Bapak Pramono Anum dan Rano Karno kemudian memenangkan kontestasi Pilkada di DKI Jakarta. Sambil kita menunggu, selamat, kita ucapkan selamat buat pasangannya Bapak Pramono Anum dan Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta. Semoga bisa satu putaran, menang satu putaran.